Halo, selamat datang kembali di channel Anai Production. Kali ini ada kerusakan pada gardan roda 3 yang bermerek PR. Laharnya jebol atau pecah. Sebetulnya masih bisa dikendarai, hanya saja kalau didiamkan terlalu lama, takutnya akan merusak ke part-part bagian yang lainnya. Dan hari ini saya akan memperbaiki, tentunya dengan melihat kondisinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kondisinya belum semakin parah ke part yang lain, merembet ke part yang lain, dan langsung saja kita lihat kondisinya sekarang. Disinilah letak kerusakannya, yang nantinya sebelah sini akan dibuka 4 buah baut, dan sebelahnya lagi 4 buah baut juga. Jadi totalnya ada 8 buah baut, yang sebelah sini menggunakan kunci L. Dan yang satunya lagi menggunakan kunci biasa. Dan untuk membukanya kita harus masuk atau harus ngolong, dan jalannya apabila lewat samping sini maka harus membuka ban bagian kiri. Tetapi terdapat besi yang melintang ini sepertinya tidak bisa masuk lewat samping, dan kita coba lihat ke bagian belakang apakah memungkinkan untuk masuk dari belakang. Sepertinya memungkinkan untuk ngolong lewat sini, tapi sebelumnya harus melepas dulu ban serep. Dan untuk melepas ban serep, terlebih dahulu harus melepas kawat pengait, ada 2 biji, selanjutnya bautnya, yang berukuran 12. Setelah ban serep berhasil dilepas, saya mencoba masuk dan cukup muat dengan posisi kaki selonjor. Tinggi saya kurang lebih 160. Untuk yang memiliki tinggi 170 atau lebih mungkin membutuhkan bantuan dongkrak untuk mengangkat sedikit baknya.
Dan akhirnya terlepas, dan saya hanya membutuhkan bagian ininya saja. Sekarang langsung saja kita eksekusi. Yang harus dilakukan sekarang adalah mempreteli satu persatu untuk mengetahui bagian mana saja yang mengalami kerusakan. Di sini sudah terlihat jelas bahwa bagian laharnya hancur, tapi untuk memastikan apa saja yang mengalami kerusakan, kita harus bongkar dulu semuanya. Karena biasanya apabila terjadi kerusakan seperti ini, ada 3 komponen yang rusak, yakni terdiri dari 2 lahar dan 1 seal. Dan ini lahar yang bagian satunya lagi, yang sering disebut sebagai lahar bambu. Kelihatannya masih utuh, dan sealnya juga setelah diperiksa masih utuh. Dan sekarang harus melepaskan cincin lahar bagian luar, yakni dipukul dari bagian sini pakai besi, karena di sini ada sedikit celah yang nantinya harapannya bisa keluar. Dan akhirnya terlepas. Untungnya kondisi seal dan lahar bambunya masih baik, dan posisi sealnya berada di tengah-tengah, diapit antara 2 lahar, dan untuk mengeluarkannya harus mengeluarkan dulu lahar bambu. Dan ini sangat sulit karena harus dielas dulu bagian sini menggunakan besi tambahan, baru bisa diketok dari belakang. Dan untungnya kondisi sealnya juga masih baik, dan lahar bambunya juga masih bagus. Jadi langsung saja kita ganti lahar yang rusaknya saja. Untuk laharnya berukuran 6204. Dan untuk sedikit informasi, apabila mengalami kerusakan pada lahar bambu, ukurannya adalah 3024 atau 30204, dan sealnya berukuran 20357. Dan untuk memasang lahar baru, usahakan jangan digetok langsung, gunakan lahar yang lama atau cincin bagian luarnya, atau juga bisa memakai balok kayu. Setelah bagian yang rusaknya diganti dengan yang baru, sekarang waktunya mengembalikan bagian per bagian pada tempatnya. Usahakan jangan sampai salah pasang atau terbalik supaya pengerjaannya tidak capek 2 kali atau memakan waktu lebih lama. Dikarenakan kawat penguncinya patah, ini saya menggunakan kabel bekas WiFi sebagai penggantinya. Dan saya sangat merekomendasikan apabila Anda punya kabel bekas WiFi, sebaiknya jangan dibuang karena itu sangat multifungsi dan teksturnya juga cukup kuat, bisa dipakai untuk banyak hal. Setelah video ini, akan ada beberapa video yang berhubungan dengan kendaraan roda 3 ini, baik itu perawatan dalam kelistrikan ataupun perawatan-perawatan minor lainnya yang mungkin bermanfaat bagi pemilik kendaraan roda 3 lainnya. Dan jangan di-skip untuk video ini, karena di akhir video masih ada pengerjaan terakhir setelah gardannya dipasang. Dan bagian terakhir adalah pengecekan oli gardan
karena sebelumnya mengalami kebocoran, jadi oli gardan sedikit berkurang. Batas pengisiannya adalah sampai olinya meluber keluar. Dan untuk cara penggantian oli gardan dan oli apa yang harus dipakai sudah saya sematkan di video-video sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tersebut, silahkan dicek di video sebelumnya. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.